Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Juna di channel Teddy Juna Official di dalam acara Teddy Punya Cerita. Apa kabar sahabat misteri? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang serta rezeki yang tiada batas. Episode ke-32 kali ini saya akan membahas mengenai belajar cara meditasi, yang dimana meditasi ini berfungsi untuk mengendalikan rasa kita, mengendalikan emosi, mengendalikan hati kita supaya ke arah yang lebih tentram, serta dasar mempelajari ilmu-ilmu kebatinan. Bagaimana penjelasan yang akan saya lebih sampaikan? Simak terus tayangan berikut ini. Sahabat misteri, belajar meditasi itu merupakan salah satu kegiatan yang memang sering dilakukan bukan hanya oleh spiritualis, tapi untuk orang-orang biasa juga mungkin dilakukan sebagai salah satu terapi ketika banyak permasalahan seperti obat stres ataupun ingin memberikan refresh ke pikiran. Nah, bagaimana kita cara melakukan step atau langkah-langkah untuk meditasi? Baik, saya akan jelaskan mulai dari yang pertama adalah kita mengenai pengertian dari meditasi. Meditasi adalah memfokuskan pikiran kita. Kalau di konten saya sebelumnya adalah ilmu telepati hampir sama, tapi meditasi lebih ke mengontrol olah dari batin kita supaya menemukan ketenangan serta tingkat konsentrasi yang tinggi sehingga menimbulkan sebuah ketenangan. Nah, jadi yang pertama yang saat ini saya jelaskan, dalam pikiran kita membentuk alfa. Jadi ketika teknisnya yang pertama adalah siapkan tempat yang hening ketika kita akan melakukan meditasi. Kemudian jika sudah, waktu. Nah, waktu juga berpengaruh. Kita akan melakukan meditasi apakah di siang hari, sore hari, atau malam hari. Nah, lebih bagusnya meditasi itu dilakukan pada malam hari dalam kondisi sunyi, sehingga energi-energi alam dapat kita serap sehingga menjadi sebuah energi yang bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian setelah kita menentukan waktu, kita menentukan tempat, apakah di kamar, apakah di ruang tamu, apakah di tempat-tempat emang yang kalian memang nyaman. Lanjut lagi adalah ketika mau melakukan meditasi, ada beberapa hal unik seperti yang di depan ini ya. Di sini ada hiyo, kemudian juga ada bunga. Nah, ini kita menjelaskan bukan dari secara hal gaib ya kita meditasi, tapi ini adalah salah satu media saja untuk membantu konsentrasi kita lebih fokus. Misalnya hiyo. Nah, hiyo itu kita bakar sebagai aromaterapi ketika misalnya kita melakukan meditasi, kita supaya lebih tenang dengan aroma aromatik dari hiyo. Saat ini banyak dijual di pasaran, mulai dari lavender atau misalnya melati atau yang lain-lain untuk aroma. Kemudian bunga juga sama. Ini adalah memancarkan aroma. Jadi supaya lebih ke kita lebih fokus ke dalam proses meditasi. Nah, setelah kita menyiapkan dari hiyo serta bunga, ya kita simpan, kita duduk bersila.
Kemudian untuk gerakan adalah kita membuka telapak tangan kita seakan telapak tangan kita ini pasrah. Kemudian hal yang utama dari melakukan meditasi ini adalah atur pernapasan serileks mungkin, senyaman mungkin, setenang mungkin seperti kita tidur. Jadi untuk tarikan napas serta keluarnya napas itu tidak cepat ya. Jadi perlahan-lahan tarik, kemudian keluarkan, tarik, keluarkan. Nah, Anda ketika akan melakukan meditasi, lakukan dulu proses pelatihan itu. Jadi jangan sampai langsung melakukan meditasi, Anda langsung fokus, tidak. Jadi untuk membiasakan kita melatih konsentrasi lebih fokus, kita lakukan dulu latihan pernapasan dulu. Nah, setelah teman-teman sudah terbiasa melakukan latihan pernapasan dan teman-teman juga sudah mengetahui ritme napas yang seperti apa yang paling nyaman ketika akan melakukan meditasi. Jadi tangan terbuka, kemudian duduk bersila. Nah, di situ kita posisi duduk harus senyaman mungkin. Jadi jangan sampai posisi duduk itu kita badan tertekuk, kemudian juga terjadi ada sakit pinggang atau seperti apa. Kita duduk ternyaman ya, dengan posisi seperti berdoa begini ya, kedua telapak tangan dibuka dan disimpan di atas paha, posisi kita bersila ya. Kemudian untuk media boleh si hiyo ini disimpan di depan atau misalnya di samping ya, itu terserah Anda. Itu hanya sebagai membantu membantu kita untuk fokus ketika meditasi. Setelah kita akan mulai, setelah latihan memulai untuk latihan meditasi, kita pertama fokus, kemudian pejamkan mata, kemudian tarik napas secara perlahan, ya, kemudian hembuskan. Tarik napas secara perlahan, kemudian hembuskan. Nah, otomatis kita punya mengandalkan panca indera. Ketika mata tertutup, otomatis pendengaran kita yang berjalan. Nah, kemudian di dalam pikiran kita membentuk alfa untuk meningkatkan konsentrasi. Atau misalnya kita membentuk satu titik. Nah, biasanya kalau yang mau belajar itu kita memikirkan ya hal-hal misalnya, aduh saya lagi masak nasi nih, nasi saya udah matang atau belum. Atau misalnya kondisi di luar sana apakah ada yang ke rumah. Atau nah, hal-hal seperti itu tolong hindarkan dulu, jangan dipikirkan dulu. Jadi titik fokus dalam proses meditasi itu kita hilangkan semua pikiran, kemudian juga fokus di satu titik sampai pendengaran kita itu di detak-detak jam dinding itu terdengar ya. Kalau kita misalnya suasana hening, kemudian di kamar kita ada jam dinding mungkin berdetak ya. Nah, itu sampai kedengaran detik jam dinding, itu Anda sudah di kondisi fokus serta hening. Nah, itu kan sudah masuk tahapan mulai mau melakukan fokus ya. Setelah itu kita fokus ke satu titik, terus naikkan nafas, kemudian kita atur nafas lagi. Nah, setelah kita konsentrasi, kemudian sudah mulai menguasai keadaan, lebih bagus kita melakukan ucapan atau seperti doa ya. Kalau di Islam ada namanya zikir, boleh dilakukan seperti itu. Karena ucapan-ucapan seperti itu atau boleh disebut mantra-mantra seperti, atau boleh juga disebut doa-doa seperti itu, lebih memfokuskan diri kita untuk melakukan meditasi. Kemudian timbul pertanyaan, berapa lama kita melakukan meditasi? Tentunya meditasi dilakukan sesuai dengan kemampuan tubuh teman-teman semua. Kiranya mau misalnya dikira-kira ya, kita sudah melakukan cukup meditasi, misalnya hari ini kita melakukan meditasi 30 menit. Nah, esok hari kita naikkan 5 menit menjadi 35 menit, atau misalnya kita naikkan lagi setengah jam, naik ke 1 jam, atau naik ke 1 jam setengah. Itu tergantung kondisi dan kebutuhan teman-teman. Nah, pasti timbul lagi pertanyaan, apa sih fungsinya setelah kita melakukan meditasi? Nah, manfaatnya adalah kita dari segi pikiran kita lebih fresh, kemudian juga kita dari segi emosi, dari segi psikologis kita lebih tenang, kemudian jika mendapati permasalahan kita lebih bisa berpikir jernih,
karena memang ketenangan itu kita latih. Jadi segala sikap, segala tingkah laku kita bisa kendalikan karena kita rutin melakukan meditasi, atau kita misalnya belajar ilmu apapun, misalnya ilmu kebatinan apapun, pasti melakukan yang namanya ritual atau melakukan meditasi. Nah, meditasi itu mungkin kalau kita belajar keilmuan ada mantra-mantra khusus yang memang dilafalkan, tapi dasarnya adalah kita harus memiliki tingkat ketenangan itu. Kemudian juga teman-teman setelah menguasai ilmu meditasi ini bisa lanjut ke tingkatan yang lebih tinggi ya, bisa meraga sukma. Dalam artian meraga sukma itu kita seperti tidur bermimpi, kita jalan ke suatu tempat, padahal tempat itu adalah tempat yang jauh, yang memang kalau secara nyata kita berkunjung ke tempat itu harus melakukan pakai kendaraan atau kapal udara atau misalnya kereta api. Tapi ketika misalnya teman-teman meraga sukma itu, kita bisa datang atau hadir ke tempat yang teman-teman pikirkan dalam meditasi, kita bisa lihat di sana kondisinya bagaimana, ataupun kita bisa berkomunikasi dengan alam gaib dengan melakukan meditasi. Baik, terima kasih dari saya. Cukup sekian untuk materi yang mungkin saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan serta kekurangan materi. Saya sebagai manusia biasa mohon maaf atas kehilafan dari diri saya. Jika teman-teman memiliki saran dan kritik, silahkan email di bawah ini dengan subjek "Teddy punya cerita". Terima kasih dari saya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.